Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Ilahi Robbi, karena bahasanya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di pembahasan mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ya. Sebelumnya pada pembahasan bab pertama kita sudah membahas tentang pendahuluan, yaitu di Orcom itu seperti apa kan. Jadi ada yang namanya CPU, ALU dan sebagainya itu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mengejar di bahasan selanjutnya, yaitu tentang evolusi dan performa kinerja komputer. Nah, di sini perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa bahwa tujuan pembelajaran materi bab kedua ini diharapkan nanti rekan-rekan mampu ini menjelaskan tentang sejarah teknologi komputer. Jadi komputer dari zaman dulu pertama sampai ke generasi sekarang itu seperti apa. Terus yang kedua ini diharapkan para mahasiswa ini mampu menjelaskan tren teknologi yang telah membuat unjuk kerja menjadi fokus rancangan sistem komputer nih. Ketiga, nih mahasiswa mampu menunjau bermacam-macam teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai unjuk kerja yang seimbang dan efisien. Dan yang keempat, ini mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan generasi Pentium dan PowerPC ini. Ya, kita langsung saja nih bahasan, ya itu komputer generasi pertama ya. Ini dari generasi komputer ini pertama diciptakan nih awal dari tahun 40-an nih dengan menggunakan tabung hampa udara. Yaitu biasa komputernya itu dinamakan ENIAC, jadi Electronic Numerical Integrated dan Komputer. Ini ditemukan oleh engineer elektro, seorang profesor dari Universitas Pennsylvania beserta para mahasiswanya ya. Itu Profesor John Mauchly yang menemukannya. Terus ada mahasiswanya yang bernama John Eckert, dia mengusulkan membangun suatu komputer general purpose yang menggunakan vacuum tubes, tabung hampa udara. Ide tersebut selanjutnya diterima oleh Angkatan Darat pemerintah. Jadi komputer itu awalnya memang diciptakan oleh para ilmuwan dari ya kampus, yaitu Universitas Pennsylvania ya tadi ya, Pennsylvania University. Terus mereka mengembangkan idenya dan terdengar oleh pemerintah. Jadi pemerintah melalui militernya itu berhasil membuat mesin komputer ya dengan bobot 30 ton dengan luas 1.500 meter persegi dan terdiri di atas lebih dari 18.000 vacuum tube. Komputer ini diciptakan sebagai alat pembuatan ini jarak dan tabel lintasan peluru kendali. Jadi yang pertama itu komputer sebagai alat mengontrol kendali ini, senjata nih. Terus ENIAC ini berhasil diselesaikan pada tahun 46, jadi hampir 3 tahun ya dari tahun 43 tadi, sehingga merupakan suatu usaha yang terlambat nih Perang Kedua Dunia, karena Perang Kedua Dunia kan mulai tahun 45, tadi kan 44, tapi ini baru selesai 46. Makanya kan ya mungkin terlambat ketika itu. Awalnya memang komputer diciptakan untuk alat bantu untuk perang, tapi karena perang sudah ya nggak apa lagi. Makanya sekarang ini tahun 55, dari tahun 55 ini ENIAC ini bekerja untuk pemrosesan tertentu. Makanya kan ini komputer ini dalamnya itu terisi bilangan desimal nih, bukan biner. Kalau sekarang kan biner nih. Mesin ini memiliki memori terdiri atas 20 akumulator dan setiap akumulator menampung 10 digit desimal. ENIAC ini diprogram secara manual dengan switch, membutuhkan konsumsi daya 140 kW serta mampu melakukan 500 operasi penjumlahan per detik. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, ini contoh ENIAC seperti ini komputernya. Saya akan tampilkan. Nah, ini kan ENIAC nih. Jadi ini dari saya kutip dari computerhistory.org. ENIAC nih. Ini ada engineer-nya wanita. Kalau di sini ada wanita kan. Tadi kan John Mauchly, 42.
tahun 43 45. Nah ini tuh, ini bentuknya sangat besar sekali, jadi kayak mesin kontrol pabrik. Ini sedang di setup, ini ada bentuk-bentuknya ya. Kebayangkan komputer generasi pertama bentuknya seperti ini, tapi sekarang menjadi yang mini, kecil-kecil seperti itu. Nah ini sejarahnya, Anda tahu, kalau pengen tahu ya cek aja di komputerhistory.org. Ya, orang behind di Behenik tadi kan, orang yang di belakang Behenik siapa? John Mockley tadi ini nih. Nah, ini orangnya. Ini orangnya John Mockley. Eckhart ini mahasiswanya. John Eckhart kan tadi kan. Ini orang-orang yang dibalik layar yang menciptakan komputer. Jadi bapak nenek moyang komputer tuh ya ini. Anda tahu. Itu ENIAC ya. Ya, kita kembali lagi nih di bahasan tahun udah itu yang ditemukan. Ada yang namanya komputer generasi pertama itu mesin Turing, von Neumann mesin. Jadi diciptakan oleh von Neumann, seorang ahli matematika, konsultan proyek ENIAC juga sama, yang memperbaiki kelemahan ENIAC tadi. Jadi si von Neumann dia memperbaikinya sehingga komputer ini lebih apa ya, tugasnya memang sebagai alat hitung benar-benar untuk pengkomputasi itu dipakai. Nah, dia baru selesai menyelesaikannya tahun 52 nih di IIS Computer Institute for Advanced Studies itu. Nah, struktur von Neumann ini gambarnya seperti ini nih. Jadi konsep dengan komputer dengan konsep store program memiliki memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi. Ada arithmetic logic unit, alunya untuk mengolah data biner, ada control unit untuk melakukan kontrol terhadap instruksi di dalam memori, serta input output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar nih. Nah ini bentuknya ya. Jadi setelah si von Neumann dibuat menyempurnakan ENIAC tadi, dia ke ide ada main memorinya, ada alu fungsinya untuk menghitung proses aritmatiknya, terus mengolah data binernya, kontrol unit mengendalikan instruksinya sehingga nanti keluar ke input outputnya seperti apa. Nah, spesifikasi detail dari komputer IIS ini memiliki 1000 lokasi penyimpanan dengan kapasitas masing-masing 40 bit word. Zaman itu 40 bit word. Sekarang kan udah bertera-tera penyimpanan itu. Ini zaman tahun 50-an 40-an itu baru 40 bit. Kebayangkan segede itu udah penyimpanan sebesar itu, udah gede ukurannya zaman seperti itu. Nah, data instruksi yang ada dioperasikan dalam bentuk biner dengan jumlah instruksi sebesar 2x20 bit. Selanjutnya set register ini penyimpanan dalam CPU ini dia terdiri dari memori buffer register, ada memori address register, ada instruction register, ada instruction buffer register, ada program counter, akumulator, dan multiple counter. Ini di gambar 2.2 ini jelasan nanti. Jadi nah ini di gambar 2.2 ini menunjukkan struktur komputer IIS secara detailnya. Ada memori buffer register MBR. Jadi ada istilah kalau yang sering install ada MBR. Nah, ini memori buffer register. Ini berisi sebuah word yang akan menyimpan dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Terus ada MAR, memory address register, ini untuk menentukan alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Terus ada instruction register, ada IR, berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Instruksi buffer register, ini digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Buffer namanya kan, buffer itu penyimpanan sementara. Cache. Nah, program counter visi ini berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Nah, akumulator ASCII dan multiplier counter MKey ini digunakan untuk menyimpan sementara operan dan hasil ALU. Nah, ini
Misalkan hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit karena 2 kali 4 kan tadi. 40 bit yang paling berarti ini most significant bit disimpan dalam AC dan 40 bit lainnya disimpan dalam M key less significant. Ini contoh. Jadi gambar IIS ini ISIS apa komputer IAS tadi itu singkatan dari ini Computer Institute for Advanced Studies. Arithmetic Logic ini ada ACMQ, Arithmetic Logic Circuit, MBR, Memory Buffer Register, dia input output ke alatnya, ke main memory, nanti disimpan IB, ada IR, VCMAR, dan mengalamatkan. Nah ini cara kerja memori di dalam komputer struktur IIS dari tahun 1950 tadi ini. IIS ini dia memiliki 21 instruksi ya, cukup banyak ya zaman itu. Ada seperti data transfer, memindahkan data dari memori ke register ALU atau antara dua register ALU sendiri. Terus ada conditional branch, dia perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Ada conditional branch, perintah-perintah eksekusi percabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai dari percabangan tersebut. Terus ada address modify, instruksi yang memungkinkan mengubah alamat saat komputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat tinggi pada program. Jadi komputer itu cara kerjanya memang dia mengirimkan transfer data yang memang cepat itu. Jadi kalau dibilang Anda komputer saya lemot, sebenarnya kan proses yang di dalam komputer sendiri itu dari pengalamatan, pengiriman data yang dikirimkan sehingga menampilkan output itu sangat cepat. Itu kalau zaman dulu ya mungkin saya dari tahun 98 atau 2000 pernah pegang komputer itu PC, tahu. Jadi zaman seperti itu cepatnya kayak gitu. Sekarang tahun 2000-an ke sini kecepatan seperti apa sampai sekarang kan, jadi semakin kelihatan bahwa komputer itu memang kelihatan bahwa ada sisi kecepatan dari sisi memori ini. Zaman dulu kan penyimpanan juga kecil-kecil, sekarang kan udah bertera-tera. Sama kecepatan memori dulu kan hanya ya berapa, sekarang udah megahertz. Memori itu ke 3600 megahertz yang di overclock, itu ada istilah overclock, di meningkatkan kinerja kecepatan memori itu. Nah, ini pada tahun 47 nih Eckert dan Mauchly ini mendirikan Eckert-Mauchly Computer Corporation. Ini melakukan komersialisasi komputer. Komputer generasi pertama dikomersialkan adalah UNIVAC 1. UNIVAC Universal Automatic Computer. Nah, UNIVAC ini menjadi tulang punggung perhitungan sensus di Amerika. Tahun tersebut merupakan tahun kelahiran industri komputer dengan munculnya dua perusahaan yang saat itu mendominasi pasar, yaitu Sperry dan IBM. Tahun 50 diluncurkan UNIVAC 2 dengan karakteristik komputasi yang lebih cepat serta kapasitas memori yang lebih besar. Pada tahun 1953, IBM memproduksi store program komputer pertama yang diberi nama IBM seri 701. Komputer ini memiliki kemampuan melakukan kalkulasi saintifik ilmuwan. IBM seri 702 dipasangkan pada tahun 1955 dengan kemampuan untuk membantu aplikasi bisnis. Pada tahun selanjutnya IBM mengeluarkan seri 700. Jadi dari generasi tahun 50 ke sini kan ya itu dimulai generasi, ada yang perusahaan IBM dan Sperry tadi. IBM itu perusahaan yang dia spesialis server ya. Kalau Anda tahu, kalau udah yang pernah tahu, komputer yang pertama itu jadi IBM dikeluarkan. Sekarang brand-brand itu dia memang basic dari arsitektur yang dibuatkan dari motherboard dan sebagainya, itu basic dari IBM. Terus komputer generasi kedua ini terjadi ini komputer generasi kedua ini terjadi perubahan. Ini proses yang sebelumnya memanfaatkan tabung berubah menjadi transistor. Sekarang menggunakan transistor. Tahun generasi kedua ini kelebihan yang dimiliki transistor adalah secara ukuran lebih kecil kan, kalau tabung lebih gede-gede, cara bobot lebih ringan dan memiliki spesifikasi daya yang lebih rendah. Transistor berupa perangkat yang berbentuk padat solid state device ini dan terbuat dari pasar silikon. Transistor ditemukan oleh William Shockley dan kawan-kawannya pada tahun 1947 di laboratorium Bell. Komputer berbasis transistor merupakan mesin generasi kedua. Perusahaan NCR dan RCA mulai memproduksi small transistor mesin. Sementara IBM meluncurkan seri 7000 dan Dutch membuat PDV1. Nah, gambar 2.3 ini merupakan konfigurasi IBM seri 7094. Ini komputer zaman dulu itu kayak
perangkat IoT ininya apa ini, jalur MCB-nya. Jadi ada CPU. Kalau Anda gambarkan ya simpel seperti itu zaman dulu. Kalau sekarang kan ya sangat-sangat kompleks zaman-zaman dulu yang dengan bentuk yang besar, alat-alat yang lebih besar, karena teknologi masih berkembang sesuai dengan saat itu kan pengetahuannya belum seperti sekarang. Nah, ini IBM 7094 seperti ini gambaran konfigurasinya. Terus komputer generasi ketiga ini memanfaatkan IC. Nah, udah dipakai IC ini di generasi ketiga. Generasi ketiga ini muncul ini udah tahun 50-an, berarti 60 sampai 70 nih. Ini kan 60 70. Nah, sebagai IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersama dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti small elektronik nih. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori dan interkoneksi yang dibuat dengan semikonduktor. Dia menggunakan semikonduktor. Generasi komputer dari tahun ke tahun dapat dirangkum sebagai berikut nih. Vacuum tube ini generasi pertama kan dari transistor sama scale integrasi tahun 65 up to 100 device on a chip. Medium scale integration tahun 1971 digunakan 100 sampai 3000 device. Terus large scale integrasi tahun 1971 sampai 77 digunakan 3000 sampai 100.000 device. Terus pada large scale integration tahun 78 digunakan 100.000 sampai 100 juta device on chip. Untuk large scale ini integrasi use over 100 juta device. Ini contoh dari komputer generasi ketiga ya, diluncurkan oleh IBM tahun 64, IBM seri 360. Jadi zaman dulu bukan Intel tapi main IBM seri 360, seri 7000 tadi kan. Nah, ini komputer ini punya karakteristik berupa kemiripan pada set instruksi atau identik. Dalam kelompok komputer ini berbagai model yang dikeluarkan menggunakan set instruksi yang sama, sehingga mendukung kompatibilitas sistem maupun perangkat kerasnya. Selain itu IBM seri 360 juga ini memiliki sistem operasi mirip atau identik. Ini merupakan fitur yang menguntungkan konsumen sehingga apabila kebutuhan menuntut penggantian komputer tidak kesulitan dalam sistem operasinya. Karena sama ini. Pada komputer seri ini kecepatan meningkat, model-model yang ditawarkan mulai dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi untuk penggunaan yang dapat disesuaikan konsumen sendiri. Seri 360 juga memiliki ukuran memori yang lebih besar. Semakin tinggi modelnya akan diperoleh semakin besar memori yang digunakan. Selain itu juga harganya pun meningkat pasti ini. Semakin mahal nih. Contoh lain dari komputer generasi ketiga adalah DEC PDP-8 yang merupakan mini komputer pertama kali. Komputer ini diciptakan tahun 64 dan mesin dibuat sudah memerlukan air condition room. DEC PDP-8 merupakan embedded application dan OEM yang memiliki arsitektur sangat berbeda dengan IBM, terutama bagian sistem bus. Pada komputer ini menggunakan omnibus system sebagaimana tampak pada gambar 24 di bawah nih. Sistem ini terdiri dari membuat lintasan sinyal yang terpisah yang digunakan untuk membawa sinyal-sinyal kontrol, alamat maupun data. Arsitektur bus seperti PDP-8 ini tentunya digunakan oleh komputer-komputer modern. Jadi bus yang dipakai di komputer generasi ketiga ini itu merupakan cikal bakal bus yang ada di komputer yang kita pakai di generasi saat ini. Nah, ini saya akan tampilkan aja nih nanti gambar-gambarnya generasi kedua, ketiga, dan generasi sekarang. Dan ini komputer generasi selanjutnya ini aplikasi pertama teknologi IC adalah untuk pembuatan prosesor, control unit dan ALU. Namun pada saat yang sama IC dimanfaatkan pula untuk pembuatan memori. Tahun 70 nih, PRC Semiconductor International, perusahaan yang memproduksi semikonduktor pertama dengan kapasitas 256 bit. Chip memori dihasilkan memiliki karakteristik non-destructive read serta memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari magnetic core memory. Memori yang dibuat hanya membutuhkan 70 billion of second. Wah, kebayangkan tuh, ini kan memori ini dalam satu membaca bit data itu dia membutuhkan 70 miliar detik untuk membaca satu bit data. Kapasitas memori semikonduktor meningkat rata-rata 2 kali setiap tahun. Nih, komputer generasi sekarang kan seperti itu. Jadi di transistornya itu dia bisa menyimpan, di IC-nya itu dia bisa menyimpan dan memproses jutaan bit, miliar bit. Nah, ini. Terus
Tahun 71 ini Intel memproduksi komputer dengan prosesor dengan ukuran mikro untuk pertama kalinya. Intel seri 4004 telah menggabungkan semua komponen CPU dalam satu chip tunggal serta memiliki 4 jalur bus 4 bit data. Selanjutnya pada tahun 72 seri 8008 ini Intel dari 2008 ini dengan kapasitas pemrosesan 8 bit diluncurkan. Kedua generasi Intel tersebut merupakan komputer yang memiliki aplikasi spesifik. Komputer general purpose mikroprosesor pertama diterbitkan Intel tahun 1974 dengan seri 8080. Ya, makanya ada yang istilah Intel 8080. Bukan Pentium namanya, generasi dulu masih dengan kode-kode angka. Evolusi mikroprosesor Intel dari tahun ke tahun tampak pada gambar ini. Nah, ini Intel nih. Jadi tahun 70 prosesornya apa? Ada mulai dari 4 bit sampai naik 8 bit. Kecepatan clock speednya dari 108 kHz sampai ke MHz itu semakin meningkat. Transistornya dari 2000 sampai puluhan ribu. Ya, memori juga sama, pengalamatannya dari mulai 640 bit menjadi 1 mega, bahkan sekarang kan semakin besar ini kan. Ini sampai yang komputer zaman sekarang ini tuh Pentium 3 99, Pentium 4 2000, tahun 2000, Core 2 2006, Core 2 2008, clock speednya itu naik megahertz. Kalau dulu kan hanya 5, 6, sekarang udah ratusan, bahkan sampai 1,8 GHz, 2,4 itu clock speed si prosesornya. Bus rate-nya dulu kan hanya 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, sekarang 64 bit rata-rata. 128 bit kan PGA itu kan bus jalur ininya. Sekarang ada yang 256, 512, semakin besar. Transistornya jutaan, dulu kan hanya transistor mungkin 2000, 4000, 10000, 80.000, 100.000, naik ke sejuta, sekarang udah puluhan juta, 820 million. Pengelamatan memori udah giga-giga, zaman dulu masih mega, sekarang udah giga-giga. Chat juga sama kan, kalau chat kan naik sedikit sih, karena untuk penyimpanan sementara tadi paling hanya dari kilobyte, 1 kilobyte ke 2 ke 4 ke 16, seterusnya naik ke sekarang kan 512 kilobyte, jadi masih ukuran yang memang menyesuaikan. Cache memori karena dipakai hanya untuk penyimpanan sementara. Ini evolusi Intel. Jadi Intel itu dari yang generasi 4000 sampai yang sekarang Intel generasi 11 itu udah ada. Anda baca-baca, sering baca artikel yang tentang hardware komputer itu sudah generasi 11 Intel. AMD kan beda lagi, kalau AMD itu kan arsitekturnya ada AMD Phenom, belum ada Athlon kan, sekarang Ryzen itu beda pabrikan, beda penamaan. Nah, saya akan tampilkan lagi juga ini generasi komputer ya. Nah, ini nih. Ini generasi pertama tadi kan ENIAC ini, terus generasi kedua, generasi ketiga. Nah, ini udah komputer ini enggak terlalu besar bentuknya. Generasi 1 masih sangat besar, 2 besar juga ukurannya dari segi ukuran penyimpanan dan sebagainya. Ini jadi bentuk fisiknya itu yang kelihatan sangat-sangat besar. Kalau yang sekarang kan ke generasi ini udah, ini tahun 70-an tadi kan, 60 sampai 70-an. Terus generasi keempat itu dari tahun 70 ke sini 80 90, dan 70 80 90 baru generasi kelima sekarang kan. Jadi udah ini, belum lagi nanti ada yang namanya kan tuh ini kan vacuum tube. Saya buka aja linknya. Nah, ini kan
histori generasi komputer nih. Generasi pertama, generasi kedua, 3, 4, 5. Pertama vacuum tube, 2 transistor ini. 3 IC kan tadi, 4 udah berbentuk PC, 5 nanti robot. 6 generasi ini nanti ini kan berbentuk kecil-kecil. Dan sekarang kan berbentuk hal-hal yang sangat kecil. Ini kan komputer pertama nih. Ini tadi ENIAC ini versi pertama Unipac, ENIAC dan Unipac kan, vacuum tube, sirkuit dan sebagainya. Terus generasi kedua tahun 5763 tadi 6456, pertama, kedua 5763. Kayak mesin apa ya ini ya, besar seperti itu. Nah, generasi ketiga nih tahun 64 sampai tahun 71 nih. Transistor diganti oleh IC, multiple transistor diganti oleh silicon chip, pengurangan ukuran. Nah, ini kan karakternya. Generasi keempat tahun 72. Ini IBM dulu seperti ini komputer kan. Wah, ini udah gagah zaman bahula seperti ini. Sekarang ini kan generasi keempat ini kan IBM. Dulu di masih generasi 1, 2, 3 itu komputer masih gunakan untuk skala perusahaan-perusahaan besar. Tapi udah generasi keempat itu pribadi, personal komputer udah bisa memilikinya. Kelima kan apalagi generasi kelima nih. Dia base ada teknik AI-nya, artificial intelligence, ada robotiknya. Komputer bisa memahami suara dan sebagainya. Spoken bicara ini kan. Contohnya kan Apple nah ini. Ini banyak nih, tinggal dibaca aja. Nah, ini bentuk superkomputer. Superkomputer ini kan komputer yang di dalamnya berisi server untuk penyimpanan, untuk proses pengolahan data yang kompleks. Nah, ini komputer yang memiliki performa sangat tinggi, sangat mahal, sangat cepat dan paling bertenaga, paling kuat. Storage penyimpanannya sangat besar ya, seperti punya Google, server. Sebenarnya digunakan untuk beberapa ini kan untuk eksplorasi studi bencana, cuaca, IBM, Parampes, Google, mainframe tuh ini. Yang DKI kemarin beli puluhan miliar, nah ini mainframe untuk integrasi sistem DKI itu lagi buat ini. Dia fungsinya mainframe komputer ini untuk komputer yang kuat, gunakan untuk perusahaan untuk mengelola data yang besar ini super ini. Dia lebih kompleks lagi ini mini komputer kan, komputer yang zaman ya PC sebenarnya masih, tapi yang kecil, mini PC itu. Itu mikrokomputer ini kayak dengan TV satu ini bentuknya. IBM PC Apple zaman dulu ini. Ya, ini ya itu beberapa gambaran tentang komputer dari tiap generasi ke generasi ya. Nah, sekarang itu ada desain kinerja nih. Desain kinerja ini karena kalau saya perhatikan ya, komputer ini ada
yang base-nya von Neumann, arsitektur von Neumann tadi yang diciptakan oleh John von Neumann, dan ada yang kinerja ke performa. Untuk kinerja ini pertimbangan dalam pemilihan sebuah komputer itu kita biasanya kan untuk proses kinerja dan kecepatan pemrosesan yang tinggi, kapasitas memori yang besar dan biaya yang murah. Pengennya seperti itu kan, murah, cepat dan bagus. Tapi tujuan utama arsitektur komputer seperti itu. Komputer modern merupakan implementasi dari teknologi tinggi dan kompleks. Oleh karena itu dalam perancangannya dibutuhkan pemilihan spesifikasi sesuai kebutuhan seperti teknologi komponen, penyusun, kapasitas penyimpanan, kinerja, serta biaya perangkat. Karena perusahaan kan pengen, apalagi kita yang rumahan kan, Anda ini pasti pengen merakit komputer itu yang biaya murah tapi bagus. Nah ini kan itu bisa sekarang kan, karena kan dari sisi si perusahaan dia bisa membuat desain arsitektur komputer yang memang memiliki kinerja dan performa yang tinggi dari segi biaya enggak ini. Nah, di istilah modern ini dalam melakukan desain sebuah komputer ini ada cara peningkatan performa, ada istilahnya pipelining, onboard cache, ada onboard L1, L2 cache, brain prediction, data flow analysis, ada speculative execution. Nah, keseimbangan kinerja antara prosesor dan memori sangat diperlukan, di mana ketika kecepatan prosesor meningkat maka kapasitas memori juga perlu ditingkat. Jadi ketika Anda memiliki spek prosesor yang bagus, otomatis memori pun harus didukung, ini memori penyimpanannya. Belum nanti memori kan bagus terus, tapi ada celah nantinya, bahwa terdapat celah yaitu kecepatan bukan kapasitas yang ada pada memori sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan prosesor. Jadi ini perlu diperhatikan keseimbangannya. Kalau sekarang kan banyak alat untuk benchmark komputer, alat untuk menghitung ketika kita membutuhkan komputer seperti apa. Banyak website yang online, bahkan si toko komputer yang menjual komponen itu dia mengeluarkan simulasinya. Ada kebutuhan prosesor ini cocoknya dengan memori apa, dengan motherboard seperti apa, ukuran chatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi mereka udah mengeset bahwa prosesor seperti ini cocoknya dengan komponen yang mana, itu udah ada itu. Nah, itu desain kinerja. Jadi sekarang udah banyak kita bisa melihat, kalau Anda pengen merakit komputer dengan biaya yang murah tapi performa cukup tinggi, itu bisa kita dapatkan. Kalau zaman dulu kan kalau performa tinggi pasti biayanya mahal. Sekarang kan udah bisa udah bisa merakit atau membeli sebuah komputer rakitan dengan performa yang cukup tinggi, asal kita tahu dari sisi kinerja prosesor, memori, motherboard, PGA untuk tampilannya, PGKK dan lain sebagainya, sehingga nanti Anda dari sisi performa kan enggak kalah dengan komputer yang mahal, walaupun memang kalau harga memang tidak akan berbohong, seperti itu ya. Nah, di ringkasannya ini ringkasan eksekutifnya, evolusi proses komputer dimulai dari vacuum tube, tadi kan vacuum, ke transistor, ke IC, ke LSI, PLSI, dan kemudian ULSI. Terus generasi komputer dari tahun ke tahun nih. Generasi pertama vacuum tube 4657, kedua transistor 5864, generasi ketiga IC small scale integration 65 on up to 100 device kan ini. Generasi keempat large scale integration tahun 7177 digunakan 3000 10.000 device, 100.000 device. Generasi kelima large scale integration tahun 7891 10.000 sampai 100 juta device pada sebuah chipnya. Generasi ke-6 sekarang ultra large scale integration tahun 91 sampai sekarang ini melebihi dari 100 juta device dalam sebuah chipnya. Jadi semakin sini memang jutaan yang bisa diproses dari sebuah chip komputer prosesor ini. Dia bisa memproses proses yang sangat banyak, instruksi yang sangat banyak, seperti itu. Ya, mungkin sekian dari generasi pembahasan dari evolusi kinerja dan performa ya. Jadi Anda akan tahu kan dari generasi pertama seperti apa, kedua, ketiga, dan keempat sampai generasi sekarang yang kita pakai udah sangat canggih. Tapi kita jangan lupakan sejarah juga, bahwa komputer itu dibuat memang awalnya untuk perhitungan dan untuk
hal-hal yang berhubungan dengan militer, tapi sekarang digunakan untuk hal-hal yang di berbagai macam kehidupan ya, pendidikan, militer juga, kedokteran dan lain sebagainya. Nah ini silakan untuk mencari mencari bahan lainnya. Saya juga udah sharekan di e-learningnya, ada e-booknya bisa dibaca, e-book bahasan lebih lengkapnya, terus ada bahasan dari slide-nya yang lebih lengkap dari William Stalling itu. Ada Arkom William Stalling itu lebih lengkap lagi, silakan, bahkan dengan visual grafis yang penjelasannya lebih enak. Cuman bahasa Inggris harus menerjemahkan dan mencari artinya sendiri, itu seperti itu. Ya saya akhiri saja. Sekian lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa nanti di akhir pertemuan pasti akan ada soal kuis untuk evaluasi sejauh mana Anda memahami materi di pertemuan ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, selalu jaga selalu kesehatan, dan jangan lupa untuk terus selalu belajar untuk mencari informasi, jangan hanya mengandalkan dari pemaparan dosen gitu, seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.